Hai guys, welcome to channel NSI. Di video persembahan kali ini sudah memasuki pembahasan chapter 3 di volume 14. Dan untuk chapter 3 kali ini berjudul The Last King. Untuk di pembahasan kali ini kita berada pada sudut pandang Reese Kingdom. Reese Kingdom saat ini disibukkan karena banyaknya korban jiwa di pihaknya. Dan siapa yang telah berkhianat dari pihak Kingdom dengan membocorkan informasi palsu ke pihak Kingdom? Kalian bisa simak di video kali ini. Oke, berikut pembahasan Light Novel Overload, volume 14, part 9. Jumlah besar dokumen dikumpulkan di ruang kerja Zana, bersama dengan beberapa pejabat urusan internal Kingdom. Ekspresi mereka saat ini sudah digambarkan. Alasannya, karena meningkatnya beban kerja mereka setelah mengetahui banyaknya korban jiwa dari pihak Kingdom. Alasan lain untuk ini yaitu tekanan yang mereka rasakan dari laporan mereka mengenai kondisi Kingdom yang berbahaya saat ini. Zanak menghafal tangan kanannya yang telah menandatangani begitu banyak dokumen, sehingga mulai terasa pegal, dan menggerakkan baunya berputar-putar. Dia bisa mendengar, tubuhnya berderit seketika dirinya melakukan hal itu. Kelihatannya, kondisi tubuhnya saat ini seperti yang lainnya, sangat ingin beristirahat. Meskipun saat ini Zanak ingin beristirahat, jumlah pekerjaan yang dikirimkan ke ruang kerjanya saat ini sayangnya terus meningkat. Karena itu masalahnya, Zanak harus meminta lebih banyak bantuan untuk mempercepat pekerjaannya atau membagikan pekerjaannya kepada yang lain. Sayangnya, tidak ada orang di sana yang bisa didelegasikan oleh Zanak untuk pekerjaannya. Jika ada yang mengambil alih beban kerja Zanak, itu haruslah anggota keluarga kerajaan. Delegasi adalah perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan, secara langsung maupun secara musyawarah, untuk mengutusnya menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok atau lembaga. Sehingga Zanak memiliki alasan sendiri untuk tidak meminta bantuan dari ayahnya ataupun dari Renner. Yang benar adalah Zanak memiliki akses yang bisa dimintai bantuan tetapi tidak bisa memintanya saat ini. Zanak mengangkat penanya lagi, memindai dokumen yang diletakkan di depannya, dan menandatangani dan mencapnya. Setelah mengulang rutinitas yang sama untuk ke-8 kalinya, terdengar ketukan di pintu. Suara bisikan bisa terdengar dari beberapa penjabat. Mungkin ini merupakan pengiriman dokumen lain yang lebih banyak lagi. Salah satu petugas yang napas berat terdengar tidak wajar seperti orang yang habis berlari tergesa-gesa, dan saat ini berdiri dan berjalan menuju pintu dengan kecepatan setara siput. Gerakannya sangat lambat, sehingga seolah-olah dirinya mempercayai jika semakin lambat dia bergerak, semakin sedikit yang harus dia kerjakan. Kemudian petugas tersebut membawa informasi, yaitu bahwa Putri Renner ingin bertemu dan berbicara dengan Zanak. Hanya saja saat ini Zanak dalam keadaan sibuk, sehingga menolak permintaan Renner. Tetapi Zanak menyuruh untuk melaporkan kembali ke Renner untuk berbicara dengannya saat makan malam nanti. Sejak saudaranya dilaporkan menghilang, Zanak dan keluarganya telah berusaha untuk makan malam bersama sebanyak mungkin. Beberapa hari terakhir ini merupakan pengecualian. Renner mungkin beberapa hari ini telah makan sendirian. Dia tidak mungkin merasa kesepian di saat-saat ketika ada kekurangan pelayan. Dia akan makan malam dengan Klim dan Brain sebagai gantinya. Dia mungkin lebih bahagia saat ini daripada sebelumnya. Mungkin lebih bahagia daripada Zanak atau ayah mereka. Zanak berhenti menulis dan memerintahkan para pejabat yang akan berjalan kembali ke posnya untuk tetap diam di tempatnya. Setelah sekitar 1 menit berlalu, pintu itu diketuk lagi dan kenek yang sama ada di belakangnya dengan pesan yang sama persis seperti sebelumnya. Tetapi setelah beberapa saat kemudian, tiba-tiba petugas tersebut datang kembali dan membawa informasi dari Putri Renner. Informasi tersebut adalah jika Zanak tidak segera menemui Renner segera mungkin, maka nantinya ia akan menyebar desas-desus yang bisa saja benar atau tidak ke orang lain di Kingdom. Zanak terkejut jika saudaranya membuat ancaman seperti itu. Meskipun Zanak tidak mempercayai jika saudaranya bahwa benar-benar akan melakukan apa yang dikatakannya. Jika saudaranya sampai mengancamnya, Zanak mungkin harus mendengarkan apa yang harus dikatakannya. Jika desas-desus benar-benar terjadi, tidak diragukan lagi. Beban kerjanya akan semakin meningkat di kemudian hari. Kemudian Zanak merespon dan memberikan perintah untuk mempersilahkan Renner masuk. Dan di ruangan tersebut hanya ada mereka berdua dan sisanya menunggu di ruangan sebelah. Zanak bisa mengatakan ramalannya benar. Mereka berdua telah mengikuti Renner sebagai pengawalnya. Brian Unglas yang merupakan warrior terbaik di Kingdom saat ini tak tertandingi dalam kekuatannya.
Klim juga jauh lebih kuat dari seorang warrior biasa. Memiliki keduanya berada di dalam istana sepanjang hari dan menjadi pengawal Renner terasa seperti membuang-buang suatu bakat. Keduanya tidak dipekerjakan langsung oleh istana, tetapi dibayar dengan uang saku Renner, dan dengan demikian merupakan bawahan langsungnya. Zanak tidak bisa mengatakan tentang tugas mereka. Karena Renner ingin bertemu dengan Zanak, maka Zanak menyuruh untuk semua pejabat yang ada di ruang kerjanya untuk keluar dan diberi waktu untuk istirahat selama 3 jam. Para petugas memberikan senyum lelah. Mereka berjalan dengan langkah berat, seolah-olah mereka adalah zombie. Kemudian, Putri Renner masuk segera setelah itu. Berbeda dengan penjabat yang baru saja pergi, dia tersenyum dengan cerah. Saat itu juga, Renner memberikan saran masukan kepada Zanak agar para pejabat internal setidaknya diberi waktu untuk istirahat, sehingga nantinya pekerjaan dapat cepat selesai dan efisien. Sebab jika dikerjakan dalam keadaan tubuh lelah, justru akan membuat lebih banyak kesalahan. Mendengarkan saran dari Renner, Zanak mengosongkan dagunya yang tertutup janggut. Dia telah bekerja dalam jumlah waktu yang sama dengan para pejabat itu, sehingga dia secara alami kelihatan lelah seperti mereka. Dia memang ingin beristirahat, tetapi sebagai atasan, terlalu banyak hal bergantung padanya. Kemudian Zanak memberikan usulan, dengan memperkerjakan seorang yang bisa memalsukan tanda tangannya. Dan dia tahu juga ada seorang yang bahkan bisa memalsukan tanda tangan ayahnya. Kemudian, Renner menanyakan kesehatan ayahnya, apakah sehat atau tidak. Tetapi Zanak hanya bisa tersenyum masam. Zanak mengatakan ke Renner bahwa ayahnya baik-baik saja dan kini sedang istirahat di ruangannya. Zanak ragu bahwa ayahnya bisa istirahat dengan nyenyak. Jika Zanak saat ini mengingat mengenai tugasnya sebagai seorang raja, Zanak menyarankan agar Renner tidak boleh bertemu dengan ayahnya saat ini. Kemudian Renner tersenyum merespon tanggapan dari Zanak. Setelah melihat itu, Zanak tahu saudaranya mengerti semuanya. Menurut Renner, bahwa tanpa tentara dari Marquis Riven sudahlah cukup untuk menempatkan ayahnya untuk bisa diberi pengawasan. Untuk para menteri utusan dalam negeri dan militer saat ini sudah bergabung di pihak Zanak. Karena itu, Zanak harus bertindak sebagai pengganti raja dan mengurus segala hal lain sebaik mungkin. Karena Zanak telah mengurung ayahnya, Zanak harus mengambil semua masalah ini ke tangannya. Jika dia masih meminta bantuan dari ayahnya, mengingat keadaan ini, dia benar-benar akan menjadi seorang yang paling menyedihkan. Tetap saja, Zanak mengerti cara berpikir ayahnya. Lagi pula dia telah menyaksikan 200.000 orang secara langsung dimusnahkan di medan perang. Ditambah lagi dia telah kehilangan Gajah Stronov dan putranya sendiri. Zanak tidak bisa menyuarakan pikiran itu, tetapi hanya menggerutu dalam hatinya. Menurut Zanak, dia bisa menghubungkan keinginannya untuk menyelesaikan masalahnya melalui diplomasi, sehingga berguna untuk mengurangi jumlah korban hingga serendah mungkin. Tetapi segalanya telah berkembang ke tahap di mana resolusi melalui diplomasi tidak lagi dimungkinkan bisa dijalankan. Kemudian Zanak mengeluarkan selembar kertas besar dan membentangkannya di atas meja. Itu bukan potongan kertas biasa, tetapi selembar kertas putih dan tipis yang mewah. Di atasnya ada peta lengkap Kingdom yang dibuat menggunakan mantra kopi. Dari kertas tersebut muncul proyeksi kota-kota Kingdom yang telah ditaklukkan oleh Sorcerer King. Banyaknya tanda X menghiasi sisi utara dan timur Kingdom. Lebih dari setengah total jumlah kota ditandai. Seseorang yang berpengalaman dalam kartografi mampu mengetahui dari ukuran kota-kota itu saja. Mereka merupakan tempat tinggal jumlah besar penduduk Kingdom. Mereka yang cukup pintar seharusnya menyadari, jika peta ini memasukkan desa, jumlah X akan jauh lebih banyak. Zanak menelusuri jejak di peta dengan jari-jarinya. Meskipun Sorcerer Kingdom kelihatannya belum bergerak sejak perang dimulai, mereka sebenarnya telah menyerang Kingdom bagian utara. Menurut Renner, Sorcerer Kingdom menyerang bagian utara di Kingdom untuk memberi tekanan pada Aglan Coastal State untuk mencegah bala bantuan terjadi saat di pertempuran. Dari informasi yang Zanak kumpulkan, Kingdom mengira mereka tidak bergerak sama sekali, dan deklarasi perang hanyalah ancaman kosong. Sementara ayahnya mencoba bernegosiasi dengan Sorcerer Kingdom sehingga menyebabkan banyak hal telah berkembang ke tahap ini. Kota-kota telah hancur, dan penduduk Kingdom dibantai secara massal. Zanak menggertakkan giginya dan mengeluarkan suara hingga terdengar. Menurut Zanak, kebiadaban seperti itu benar-benar tak termaafkan. Saat ini, Zanak disibukkan merumuskan strategi untuk mengirim senjata ke setiap bangsawan di Kingdom.
Kemudian, Renner memberikan informasi kepada Zanak. Ketika Source Kingdom mengepung sebuah kota, ada yang mengatakan tidak ada satu jiwa pun yang selamat dari pembantaian yang terjadi. Namun, untuk memastikan tidak ada kebocoran yang terjadi merupakan suatu prestasi yang sangat mustahil. Bagaimanapun, para pedagang masih melakukan kegiatan seperti biasa, bahkan selama masa perang berlangsung. Menurut Renner, bahwa Source Kingdom telah mengunci seluruh informasi yang dimiliki Kingdom, dan menurutnya ada pihak pengkhianat di internal Kingdom. Kemungkinan utamanya adalah beberapa pejabat urusan internal telah mengkhianati Kingdom dan melaporkan informasi palsu. Dan untuk kemungkinan lain yaitu beberapa bangsawan Kingdom telah berpindah haluan menuju sisi Source Kingdom dan mengirimkan laporan palsu. Jadi Zanak terus menelusuri garis-garis pada peta dan merenung bangsawan mana yang bisa memanipulasi jumlah besar informasi palsu. Kemudian, Renner menghitung di satu sisi jumlah orang yang akan memiliki kendali informasi sebanyak ini yang mengalir ke ibu kota, yaitu Menteri Urusan Militer misalnya. Tetapi, Renner bahkan tidak bisa mengendalikan arus pedagang yang keluar masuk ke ibu kota. Mustahil bagi siapapun di ibu kota yang memiliki kemampuan untuk mengunci informasi Kingdom seperti itu. Sehingga pada akhirnya, Renner membuat kesimpulan bahwa perkiraan untuk seorang yang berkhianat di pihak Kingdom adalah Marquis Riven dari pihak Kingdom. Dan menurut Zanak itu hal yang mustahil bagi dirinya mendengar hal tersebut dan dipercayai oleh Zanak. Oke, itulah pembahasan untuk part 9 kali ini. Jika ada yang ingin bertanya atau request, bisa kalian tulis di kolom komentar. Like, share, and subscribe, and see you next time. With